Oke. Kalau Lauren hitung aja, Kak. Oke. 1, 2, 3. Halo teman-teman DigiCode, balik lagi di sini sama kita, gue Astrid. Dan gue Karin. Di WhatsApp DigiCode. Nah, nggak terasa ya Rin ya, kita udah seminggu nggak ngobrol-ngobrol sama teman-teman DigiCode. By the way, hari ini tamu spesial kita siapa nih, Rin? Nah, hari ini kita kedatangan perempuan yang hebat banget, yang pernah mencoba banyak role dalam perjalanan karirnya. Kayak content writer, marketing, PR, dan hingga akhir menjadi foundernya Jobhan. Nah, langsung aja nih kita panggilkan Kak Cynthia Cecilia. Halo Hai, Astrid. Halo Hai, Karina. Kak Cynthia. Hai. Apa kabar nih Kak Cynthia nih? Baik, harus semangat ya akhir tahun soalnya. Oh, iya. Yang terpenting sekarang sehat-sehat ya Kak ya? Benar, harus sehat-sehat nih. Nah, mungkin nih Kak Cynthia ada teman-teman DigiCode yang mungkin belum kenal sama Kak Cynthia. Nah, boleh dong Kak Cynthia perkenalin dulu nih. Oke, panggilannya DigiCode ya? Iya, DigiCode. Teman-teman DigiCode. Oke. Halo teman-teman DigiCode, salam kenal. Aku Cynthia Cecilia, bisa dipanggil Cynthia. Oke, di sini aku role-nya adalah startup founder ya. Jadi aku lagi bikin startup aku, namanya Jobhan. Nanti aku akan jelaskan Jobhan itu apa. Nah, selain Jobhan itu sebenarnya aku juga cukup aktif berkontribusi di ekosistem digital dan startup di kota Surabaya gitu. Jadi aku juga punya side job nih sebagai manajer di sebuah coworking space dan inkubator bisnis namanya Dilo Surabaya. Jadi kalau Dilo Surabaya itu adalah program CSR dari Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan MIKTI. Nah, satunya lagi aku juga jadi lead komunitas digital namanya Facebook Developer Circle Surabaya. Kalau Facebook Developer ini adalah komunitas teknologi ya, terutama buat developer, walaupun aku bukan developer, tapi mereka membutuhkan orang-orang hustler soalnya, orang-orang bisnis. Nah, di Facebook Developer ini adalah komunitas langsung dari Facebook US. Itu. Jadi aku setiap harinya bikin startupku, terus aku juga bantuin startup-startup yang lain di Dilo, dan satunya lagi aku juga berkomunitas seperti itu. Oh, keren banget ya Kak. Maksudnya udah berkarir, punya side job, terus ngurus komunitas juga. Itu keren banget sih Kak, menurut aku time management-nya gitu Kak. Nah, balik lagi nih Kak, yang seperti tadi kita sebutin di awal, Kak Cynthia adalah founder dari Jobhan. Nah, mau tanya dong Kak, mungkin di sini ada teman-teman di Ciko juga yang belum tahu Jobhan itu apa, terus ada program-program apa aja sih Kak di Jobhan itu sendiri gitu? Oke, Karina. Jadi Jobhan itu adalah sebuah, ya bisa dibilang sebagai startup digital ya. Kita membuat sebuah platform. Jadi di platformnya ini kita fokus untuk pengembangan karir anak-anak milenial dan Gen Z. Jadi sekitar 18 sampai 35 ya. Di mana yang berkarirnya tuh masih tahap awal. Jadi bahkan dari yang belum tahu mau jadi apa dan gimana sih caranya berkarir itu di Jobhan gitu. Jadi kalau yang mungkin yang sudah senior tuh nggak cocok buat Jobhan gitu. Jadi yang memang anak-anak yang masih junior dan pengen tahu nih mau jadi apa gitu. Nah di Jobhan itu di platformnya kita membuat beberapa layanan. Yang pertama ada Jobhan Academy. Di Academy ini kita menyediakan beberapa pelatihan yang berkaitan dengan skill-skill yang sekarang dibutuhkan nih. Nah, kebanyakan skill-skill yang dibutuhkan itu digital. Jadi beberapa kelas di Jobhan itu ya seperti kelas UI UX design, ada web juga, konten ya lagi rame banget, digital marketing juga gitu dan lain-lain. Bahkan sampai UX researcher juga ada. Nah, terus selain di Jobhan Academy, mereka kan intensif banget tuh ikut kelasnya. Kita juga punya marketplace yang isinya mentor-mentor nih. Jadi mereka tinggal pilih aja mentor-mentornya di webnya Jobhan gitu, di portalnya Jobhan. Nah, mentor-mentornya ini bisa diajakin mentoring one on one. Jadi kalau tadi di kelas, kalau misalnya ada yang merasa kurang, bisa lanjut ke Jobhan X Career gitu. Dan kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Dan kalau misalnya di X Career ini mungkin mau langsung ikut X Career-nya, nggak ikut akademi juga bisa gitu. Jadi kita punya berbagai macam pilihan teman-teman yang mau edukasi lah tentang karir gitu. Nah, yang terakhir Jobhan Career Hub. Jadi di Jobhan Career Hub ini semacam talent pool ya. Teman-teman tadi udah belajar, udah explore, udah cari knowledge juga tentang karir yang mereka mau gitu. Nextnya mereka bisa kita bantuin cari pekerjaan juga nih di platform Jobhan gitu melalui beberapa company partner yang ada di Jobhan. Jadi bisa dibilang sebenarnya paket komplit dari mereka ekspor dulu, terus mereka memperdalam skill-nya baik hard skill maupun soft skill, dan yang terakhir pastinya matchmaking talent seperti itu. Itu di Jobhan. Nah,
Kak Cynthia, menurut aku ya memang betul sih job hunt ini paket lengkap banget ya, dan kalau misalkan kita bilang kan memang fresh graduate dan atau mungkin yang baru-baru kerja tuh masih bingung gitu, masih penuh dengan kebingungan-kebingungan. Kerja ini tuh skopnya apa aja sih, segala macam. Nah, di sini aku mau tanya nih sama Kak Cynthia, kira-kira inspirasi awal dalam membangun job hunt ini dan struggle yang dihadapi tuh apa aja sih gitu, boleh diceritain Kak Cynthia? Oke Astrid, jadi pertama inspirasi dulu ya. Jadi inspirasi itu kalau kita ngomongin startup itu nggak jauh-jauh dari problem yang kita hadapin gitu kan. Dan kebetulan di Jovan ini problemnya mungkin tidak hanya orang sekitar, tapi aku sendiri juga ikut merasakan gitu. Karena menyenangkan banget sih saat kita bikin bisnis, bikin startup, tapi sesuai dengan passion yang kita suka, yang kita punya gitu, dan kita suka menjalankannya gitu. Tapi kan tidak semua orang saat membangun bisnis seperti itu. Nah, aku kebetulan beruntung bisa seperti itu. Nah, pertama waktu itu aku emang udah kerja sambil kuliah nih, 7 tahun yang lalu, 7 sampai 6 tahun yang lalu ya. Nah, di situ tuh aku ngeliat problemnya sih, ada beberapa anak kuliah ya, mahasiswa gitu ya memang masih merasa bingung gitu, gimana mereka bikin CV, mereka cari lowongan pekerjaan, sedangkan perusahaan tuh kadang bilang ke kita kesulitan dapat talent nih, sedangkan talent kebalikannya, talent bilangnya sudah dapat kerja gitu. Nah di situ akhirnya aku ngerasa itu jadi concern. Tapi pertamanya itu mungkin hanya portal job biasa gitu sih, Job Hunt 2015. Waktu itu belum validasi ide gitu kan, yang nama startup kan harus divalidasi tuh idenya, terus marketnya juga gitu. Nah sampai akhirnya coba beberapa explore ya, coba beberapa ini, sampai ketemu nih ternyata problemnya itu tidak hanya kesulitan mencari lowongan juga, tapi juga ini mereka tuh masih bingung gitu mau jadi apa. Terus mereka juga nggak tahu mau belajar di mana karena kadang yang di universitas atau mungkin di kampus itu tidak benar-benar mirip yang dibutuhkan oleh industri gitu. Akhirnya kepikiran bikin job hunt. Dan waktu itu sekalian aja aku juga ikut belajar gitu. Jadi waktu bikin akademinya atau kelasnya sekalian bisa belajar juga gitu dari situ. Terus tadi tantangan ya, yang Iya, kedua ya. Iya Kak, iya. struggle-nya. Oke, struggle-nya itu yang pasti di tahap-tahap awal susah banget ya untuk bikin startup itu. Ternyata waktu kita mewujudkan ide itu tidak hanya dari sisi seberapa ide kita keren gitu ya, tapi waktu eksekusi ya banyak banget. Misalnya dari sisi tim juga, kita cari orang yang visinya sama dan mau diajak susah, itu susah banget gitu. Harus terus struggle terus gitu. Mungkin dari sisi tim, terus dari sisi kita di awal-awal mungkin dari sisi bisnis model ya, kalau di startup itu kesulitannya di situ. Sampai akhirnya kita harus coba beberapa kali baru nih tahu oh bisnis model cocok tuh seperti ini. Oh gitu ya Kak. Berarti emang job hunt itu udah menyiapkan dari yang fresh graduate benar-benar nggak tahu apa-apa, yang sampai bikin CV-nya aja tuh mungkin mereka masih bingung ini mau diisi apa gitu, atau yang malah hal-hal yang nggak penting gitu kadang kan waktu itu aku juga mengalami sebagai fresh graduate kayak hal-hal yang nggak penting aja tuh dimasukin ke dalam CV, tapi dengan adanya job hunt ini malah membantu fresh graduate itu untuk CV-nya tuh bikin CV tuh lebih menarik dan bahkan nggak cuma sampai CV aja tapi belajar skill-skillnya gitu Kak. Nah kan tadi kita udah ngomongin ya Kak, ada tantangannya, terus inspirasi Kakak, dari membangun job hunt itu sendiri gimana. Nah kalau sekarang nih Kak di saat ini Kak, apakah masih susah ya Kak sebagai headhunter atau talent acquisition gitu mencari resource apalagi di bidang di tech fields dan digital yang kompeten gitu Kak, apakah masih susah? Oke, kalau berdasarkan curhatan-curhatan nih ya, karena kan Jovan itu kan sebagai penengah gitu kan, kita sering dengar curhatan-curhatan perusahaan-perusahaan gitu. Itu masih susah gitu, apalagi profesi-profesi yang spesifik ya, teknikalnya ya, misalnya kayak coder aja mungkin ada macam-macam gitu, ada yang khusus Laravel, ada yang front end, back end, ada yang apps juga, iOS dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya bahkan yang aku pernah dengar nih di beberapa unicorn startup ya dari teman-teman juga yang ada di Facebook developer, jadi komunitas itu kan kebetulan komunitas developer juga, bahkan sering ada yang hijack gitu. Jadi dari company ini mereka meng-hijack juga seperti itu. Cuma memang sebenarnya upaya-upaya itu juga udah banyak dilakukan. Sekarang kan juga ada banyak ya bootcamp seputar
skill yang memang relate, apalagi yang di bidang teknik juga banyak, ada banyak banget, baik yang gratis maupun berbayar, dan dari pemerintah pun juga ada seperti itu. Jadi sudah ada upaya-upaya supaya talentnya ini makin terasa juga gitu. Nah, kalau gitu untuk khususnya perempuan nih, perempuan kan kadang-kadang tuh bidang tech itu kan akrab dengan laki-laki ya Kak Cynthia. Nah, kalau misalkan untuk perempuan, kira-kira untuk perempuan yang mau terjun ke bidang tech itu tantangan-tantangan yang bakal dihadapi itu apa aja sih kira-kira Kak Cynthia? Oke, tantangannya mungkin lebih ke gini, kalau misalnya cewek kadang itu mungkin beberapa menganggap masih ada gap gitu. Gapnya itu mungkin dianggap tidak bisa, atau mungkin sebenarnya bukan tidak bisa. Kalau aku sih melihatnya di startup ya, itu sudah mulai tidak ada gap itu. Tapi gimana pun juga kadang kita masih sering diremehin gitu. Misal nih ucapan kayak ladies first gitu. Kita kadang someday tuh kayak seneng gitu, oh kita diduluin, tapi sebenarnya mereka tuh berusaha ngalah gitu buat kita. Padahal sebenarnya kenapa ngalah? Padahal kan kita juga bisa gitu kan, ibaratnya gitu. Iya, Jadi setuju, Kak. sebenarnya, nah benar. Iya. Jadi ibaratnya tuh kadang itu juga muncul karena ini kita sendiri sih, mindset kita gitu. Jadi kalau misalnya mau itu nggak ada, ya kita harus terabas itu gitu, mulai tidak seperti itu. Jadi diremehin tuh pasti, kayak aku sendiri juga kadang tuh sering merasa seperti itu ya, sebagai cewek, sebagai wanita gitu. Kadang nggak cuma masalah gender sebenarnya, ada juga usia. Oh masih usia 25 tuh seprofesional apa sih jadi CEO gitu loh. Gimana sih kualifikasinya dia sebagai CEO, masih muda juga, masih dikit nih pengalamannya. Walaupun mungkin aku udah pernah kerja 6 tahun, 7 tahun, tapi karena usia masih muda, kadang ada yang seperti itu. Jadi masalah seperti itu pasti selalu ada, tidak hanya karena kita perempuan, tapi juga karena mungkin usia dan lain-lain. Ada mungkin karena dari faktor pendidikan juga, mungkin yang lulusan luar negeri dianggapnya lebih bisa daripada yang dalam negeri, kan ada juga. Jadi banyak. Jadi tinggal kembali ke kita sebagai, anggap aja sebagai tantangan ya, tinggal kita buktiin aja kalau kita bisa, seperti itu. Tapi kalau dari Kak Cynthia, tipsnya apa nih dalam menghadapi stigma-stigma seperti itu, biasanya Kak menghadapinya gimana sih? Oke, kalau menghadapinya biasanya aku tetap mendengarkan ya. Misalnya mereka itu mungkin mereka bilang seperti itu, mungkin ada faktornya nih. Misalnya nih kayak agak merendahkan kita, apakah ada perilaku kita yang mungkin perlu diperbaiki nih. Misalnya sebagai cewek, harusnya kita juga sama nih, rata nih pekerjaannya sama mereka. Apakah aku tidak maksimal atau bagaimana? Nah itu bisa jadi evaluasi juga. Nah, kalau tinggal kita do the best aja, kita juga buktiin kalau kita bisa seperti itu. Jadi intinya di-filter dulu omongan mereka, apakah itu memang kritik yang membangun atau itu cuma ya ledekan aja gitu, kan juga bisa gitu. Kalau ledekan aja ya udah, tinggal cuekin aja gitu. Tapi kalau itu memang kritik yang membangun, ya coba kita perbaiki gitu. Dan yang kedua yang pasti kita tinggal tunjukin aja kalau kita tuh bisa juga gitu. Entah kalau di bisnis ya kita tunjukin kalau sebagai leader cewek, kita bisa nih bikin startup kita jadi maju misalnya. Kalau teman-teman yang coding, teman-teman juga bisa nih bikin apps atau webs yang cool gitu kayak teman-teman cowok lainnya, seperti itu. Jadi ini ya balas dengan karya ya Kak ya. Jadi Benar. Jadi jangan mau kayak diremehin terus kita jadi langsung sedih, terus nggak pede gitu. Kita harus ngebales omongan mereka gitu ya nggak sih Kak? Kalau kita baper dikit ya, kita sensitif, itu it's okay sih, itu emang seperti itu kan, wanita Bawaan gitu. perempuan ya. Benar, tapi habis itu kita tetap lihat sih sejauh mana kita bisa mengevaluasi kritik itu. Oh teman-teman boleh aku potong ya, nggak apa-apa ya masuk podcast. Ini hujan, tapi kedengeran ya hujannya? Enggak kok Kak, dikit aja. Enggak? Gitu. Oke, sip kalau gitu. Lanjut aja. Nah, oke Kak, tadi kita tuh ngebahas sampai ini ya, apa namanya, balas dengan karya ya Kak ya. Nah, kira-kira nih Kak, apa ya namanya, kita balik lagi, back to the topic. Kalau misalkan nih Kak, ngomongin pekerjaan, gitu, kira-kira bidang pekerjaan apa sih yang kira-kira banyak dicari di 2021 gitu? Atau lagi hype-hype-nya gitu, yang lagi banyak dicari? Oke, thank you karena kebetulan tadi aku barusan aja isi webinar tentang ini gitu. Oh. Yes, jadi menurut data yang aku baca dan aku mungkin juga melihat dari ini ya, opportunity yang beberapa partner Jovan tawarkan gitu ke talent kita. Yang pasti pertama nomor 1 digital marketer ya. Digital marketer, kedua itu ini marketing, di bidang marketing, yang ketiga konten, dan yang pasti
yang terakhir itu yang di bidang IT atau teman-teman ini developer gitu. Kalau kenapa yang digital marketing nomor 1? Karena kadang sekarang juga perusahaan-perusahaan konvensional itu lagi beralih ke digital. Jadi mungkin mereka beberapa menyasar sosial media dulu kan yang lebih mudah. Nanti nextnya mereka akan bikin web atau mungkin bikin apps gitu. Itu baru yang profesi-profesi yang lainnya yang kayak IT yang mungkin developer atau mungkin engineer lain gitu. Nah, tapi yang pertama digital marketer dulu karena mereka memang semuanya tuh berubah mau ke arah go digital karena pandemi ini juga kan ya. Mungkin kesulitan offline akhirnya mereka semua beralih ke online tapi perlahan-lahan gitu karena di Indonesia juga tidak secepat itu gitu. Kami juga sering di Johan itu melihat beberapa lowongan kerja yang multitasking banget gitu. Digital marketer itu kan banyak ya sebenarnya jenis-jenisnya, ada sosial media, ada SEO spesialis ya, dia yang menghandle search engine, tapi ada yang satu aja itu posisi harus bisa semua gitu. Dan itu sebenarnya kita selalu mengedukasi ke talent-talent kalau memang mungkin tidak semua perusahaan memiliki budget besar ya, terus mereka merekrut benar-benar yang spesifik sosial media spesialis aja gitu. Itu bahkan yang di unicorn startup tuh ada yang sosial media spesialis khusus partner sama siapa gitu, sampai sedetail itu gitu. Benar. Tapi kan ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang dia budgetnya kecil banget, jadi harus multitasking nih, harus bisa banyak gitu. Nah itu yang harus dibedakan gitu. Jadi saat mungkin ada talent yang ngerasa kok pekerjaanku multitasking banget ya, kita harus lihat juga company-nya seperti apa gitu. Oh, nah tadi kan ngomongin yang lagi dicari banget tuh digital marketing ya Kak, karena sekarang tuh apa-apa serba online. Terus sekarang screen time orang tuh tinggi banget ya sekarang karena bingung mau ngapain, keluar juga takut gitu kan. Nah, kira-kira skill apa sih Kak yang bisa membuat kita menjadi digital marketer yang baik? Oke, skill ya. Skill secara hard skill yang pasti ada macam-macam kalau digital marketing itu. Teman-teman bisa belajar konten yang jelas. Jadi digital marketing itu kan kita juga harus bisa membuat konten itu menarik sesuai dengan tren. Dan di Indonesia sendiri kan konten itu kalau di luar negeri itu kebanyakan yang edukasi banget ya. Indonesia tidak hanya edukasi, harus bisa yang trending juga, viral, terus juga yang entertain gitu. Jadi makanya kan sekarang banyak platform-platform. Aku tadi udah ngeliat loh TikToknya Girls Code juga keren banget. Jadi tidak hanya mengedukasi kan, pasti juga harus ada entertainnya dan kemas dengan menarik. Nah, kemampuan gitu sih melihat tren, terus juga bikin konten yang pasti. Terus tinggal tools-nya yang mana nih? Kalau di dalam marketing kan banyak tools-nya, ada website juga. Gimana dia cara mengelola website ya. Jadi website itu tidak hanya dibuat aja, tapi juga harus di-maintenance dengan baik. Selanjutnya mungkin ya tools-nya balik lagi ke platform yang dipakai. Kalau sosmed ada sendiri, YouTube juga ada sendiri. Terus mungkin SEO juga, SEO kan part of website ya. Jadi kalau misalnya maintenance website juga harus bisa SEO. Itu sih hard skill-nya gitu. Kalau soft skill-nya tadi yang mungkin lebih melihat tren, terus gimana kita bisa ngedeliver pesannya lebih menarik gitu. Karena juga kadang kita udah bikin capek-capek yang sangat-sangat berbobot gitu, tapi ternyata ngedelivernya kok sesusah itu dipahami oleh audiens gitu. Nah, kemampuan-kemampuannya kayak gitu yang penting banget. Kita harus paham gitu target audiensnya siapa. Nah, Kak Cynthia, kalau misalkan tadi kan kita spesifik ngomongin digital marketer. Nah, kalau misalkan secara luas gitu, kita kan tahu ya nih selama pandemi 2020 ini yang lulus banyak, yang masih belum dapat kerja juga banyak, segala macam. Nah, kalau misalkan dari Kak Cynthia, apa sih sebenarnya tips yang bisa dikasih kepada para pencari kerja gitu terkait gimana caranya bersaing di 2021 nanti dan sebenarnya poin-poin apa yang sebetulnya benar-benar dilihat sama perusahaan dalam mencari talent-nya gitu? Oke, Astrid. Jadi bener banget yang dibilang Astrid ya, kayak banyak banget bahkan yang di PHK, ada yang switch karir ya. Aku tahu sendiri temanku dulu ada yang kerja di perhotelan, sekarang ganti nih karirnya dia karena perhotelan lagi sepi, gimana lagi gitu kan. Makin bertambah nih kita pesaingnya gitu. Nah, yang kita bisa lakuin sebenarnya kita tuh harus bisa memperlihatkan kalau kita punya value. Nah, value itu macam-macam kan. Kita bisa melihat mungkin dari visi misi. Ada perusahaan yang suka orang karena visi misi dia itu seperti apa gitu. Mindset dia juga, cara dia problem solving dan segala macam. Nah, itu makanya masuk ke hard skill sama soft skill tadi. Kalau hard skill pastinya teman-teman udah tahu lah harus sejago apa gitu kan ya. Teman-teman bisa membekali itu di kampus, bisa membekali itu di course juga ada banyak banget, training juga. Nah,
jangan lupa juga untuk soft skill-nya gitu. Jadi saat perusahaan lihat, teman-teman itu bisa membuktikan gitu. Kalau teman-teman punya portfolio yang oke pastinya, punya portfolio sesuai teman-teman omongin. Nah di portfolio itu menurut aku tidak hanya anak-anak developer, anak-anak mungkin yang pekerjaannya bisa dilihat secara visual ya, tapi semua tuh harus bisa bikin portfolio menurutku. Misalnya PR tuh juga bisa loh bikin portfolio. Di mana di dalam portfolio itu dia bisa menjelaskan proyek-proyek dia gitu. Apa achievement-nya, apa job desk yang dia lakuin, itu bisa dijelasin. Nah, portfolio itu senjata banget gitu. Nanti setelah portfolio, kita juga bisa menonjolkan dari sisi ini tadi soft skill-nya gitu, bisa dijelaskan. Tinggal dijelaskan aja di portfolio itu apa yang udah kamu lakuin itu akan kelihatan gimana soft skill kamu, gimana kamu bekerja sama dengan tim nanti dan lain-lain gitu. Jadi pertama portfolio ya, terus yang kedua yang jelas yang lagi sekarang juga ini personal branding. Oh Personal iya, branding iya. juga penting gitu. Kadang kita beberapa recruiter ya, yang aku tahu di Jovan juga masih sering banget ngecekin gitu, entah LinkedIn, entah Instagram, gimana dia membranding diri gitu. Karena ya kadang kita tuh nggak sadar kalau personal branding kita di sosmed maupun di LinkedIn tuh bisa bantuin kita untuk dapat opportunity yang kita nggak pernah sangka gitu. Kayak aku sendiri juga selalu nge-branding di sosmed aku, nggak nyangka di DM nih ada tawaran apa, entah yang untuk aku personal maupun untuk job hunt seperti itu. Itu sih, dan yang pasti harus jujur juga kalau nge-branding diri ya di sosial media gitu. Karena aku juga pernah nih dapet tim di job hunt ya, yang nggak sesuai gitu dengan dia yang real dengannya di sosmed. Nah itu yang bahaya banget dan itu bisa bikin recruiter kayak kecewa banget gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan nih aku cerita nih Kak Cynthia, aku sama Karin tuh amazed banget loh kayak waktu kita pertama mencari LinkedIn Kak Cynthia, terus misalkan lihat CV-nya juga. Nah itu Kak Cynthia tuh mencoba berbagai macam apa ya bidang pekerjaan ya dari SEO bisa, copywriter bisa, marketing bisa, PR bisa, semuanya dan bahkan Iya, sampai punya project manager juga bisa, punya lagi. pula sekarang gitu maksudnya dengan umur yang masih muda. Nah, dalam mencoba berbagai macam apa ya bidang karir itu mungkin kan anak-anak fresh graduate juga banyak yang masih yang ingin jadi seperti Kak Cynthia gitu loh kayak mencoba berbagai macam nanti mau jadi ini, Role mau jadi gitu. itu iya berbagai macam role. Tapi sebenarnya dari Kak Cynthia sendiri cara mencari passion dulu gimana sih waktu awal lulus kuliah gitu tuh mencari passion Kak Cynthia sendiri tuh gimana? Oke, cara mencari passion menurut aku explore sih, Astrid. Jadi kita kayak harus explore sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin yang kamu lihat di CV itu adalah cara aku menemukan passion aku gitu. Jadi melalui banyak, aku juga pernah baca ya di Instagramnya Felix Sandro, tahu ya, Felix Sandro Oh Ruby, iya, iya, pernah tahu aku ya. tahu. Dia juga bilang gitu, dia tuh nyoba banyak banget gitu, bahkan dari sosmed spesialis, product manager, sampai fotografer juga, food fotografer sampai sekarang akhirnya dia bikin konten ya. Nah, itu yang aku pernah lakuin juga ya, tapi mungkin tidak selama Alexander gitu, aku mungkin sekitar 6-7 tahun ini gitu, mencoba banyak hal. Tapi sebenarnya yang aku lakuin dulu itu, jadi kan ada 2 jenis nih, kita mengeksplor itu kita kadang belum tahu apa yang kita suka, ya udah pokoknya coba dulu gitu. Nah kebetulan yang aku coba semua tuh adalah hal-hal yang emang aku suka, berarti aku bisa bilang dulu passion-ku tuh banyak. Emang passion nggak bisa satu aja kan, kita tinggal coba aja nih yang bener-bener mungkin bakalan jadi passion yang Ikigai nih, pernah dengar Ikigai ya, Iya, iya, istilah aku pernah. Jepang itu. Jadi dari semua passion itu yang kira-kira dibutuhkan oleh dunia istilahnya, dibutuhkan oleh sekeliling kita yang bisa menghasilkan uang juga nih, nggak hanya senang-senang aja, nggak hanya senang secara oh aku ngelakuin ini senang nih, tapi juga menghasilkan juga buat kita, kan kita pinginnya balance gitu kan. Nah itu dicobain terus nih Astrid. Jadi yang aku cobain tapi udah sesuai passion. Nah buat teman-teman yang mungkin nyobain belum sesuai passion nggak apa-apa, itu dieksplor terus. Tapi harus ada deadline-nya nih, sampai kapan kita nyobain sebanyak itu gitu. Kalau aku sendiri dulu, aku coba itu sebenarnya relate ya. Jadi karena aku jurusannya komunikasi, aku pernah jadi PR, Markom itu juga berkaitan, konten, copy. Nah kalau misalnya tambahan-tambahan skill kayak SEO atau sosmed spesialis itu kebetulan karena aku bekerja di agensi. Di agensi kan juga selain kita nulis, kita juga diajarin kan gimana caranya SEO-nya yang bagus,
Terus juga bikin website tapi sederhana aja dari CMS gitu, content management system kayak WordPress tuh juga bisa. Bahkan pernah ngasilin duit dari situ juga gitu. Nah, itu karena bekerja di satu tempat, aku pikir aku harus memaksimalkan ilmunya gitu. Jadi bos aku dulu ngajarin banyak hal kan. Ya lumayan juga akhirnya bisa dan bisa jadi skill yang menghasilkan. Tapi terus lambat laun aku pingin yang benar-benar apa nih yang kira-kira aku tidak hanya menghasilkan uang tapi juga bisa ada impact-nya gitu. Dan bikin Jovan ini. Nah, selama aku bikin Jovan, idenya dari 2015, terus eksekusi jadi perusahaan yang berlegal itu 2018, 3 tahun itu, aku pasti bekerja juga kan di tempat lain gitu untuk mengembangkan itu. Untuk menghantarkan aku ke posisi founder ini itu banyak banget yang harus dilalui dan yang dicoba juga gitu. Sampai akhirnya sekarang ya udah benar-benar jawaban aja nih. Toh yang side job lain kayak Dilo sama Facebook developer tuh juga saling berkaitan. Mereka juga hubungannya dengan talent. Jadi aku ngerti nih, oh ternyata passion tuh juga sesuatu yang mungkin bisa dibilang abstrak ya. Aku pernah baca juga gitu. Maksudnya gini, passion aku tuh ternyata mengkoneksikan orang gitu, bikin orang ketemu orang lain, kayak di Jovan banget kan gitu. Aku bantuin orang untuk dapat something nih gitu, atau mungkin connect nih sama yang lain gitu. Itu. Jadi nggak harus terlihat benar-benar oh hobimu tuh passionmu ya, tapi bisa sesuatu yang kayak gitu. Misalnya Astrid suka bikin event nih, bikin event planning gitu. Nah itu salah satu passion juga bisa gitu. Oh, jadi tuh emang kita harus explore banyak ya kayak gitu dan jangan menyerah kalau misalkan kita udah nyobain satu dan ternyata kita nggak suka gitu. Bisa nyoba yang lain juga gitu nggak sih, Kak? Nah, tapi nih Kak, aku penasaran nih. Kakak pernah nggak sih nyobain di satu role atau nyobain sesuatu yang ternyata tuh Kakak nggak suka gitu, gitu Kak? Ada nggak? Oke. Hmm. Kebetulan belum pernah gitu. Karena ya, tapi gini, untuk ngerasa challenge kayaknya aku nggak bisa di sini deh, itu pernah. Tapi intinya yang aku pernah lakuin, aku suka karena aku dari SMA tuh udah tahu mau jadi apa gitu. Aku di SMA karena aku pernah salah jurusan kan, aku masuk IPA, padahal aku tuh sukanya nulis gitu. Dan prestasi-prestasiku tuh kayak lomba nulis, kayak gitu-gitu, lomba bikin blog. Nah, akhirnya waktu lulus SMA aku bener-bener nggak mau salah jurusan lagi gitu. Aku mantepin di ilmu komunikasi gitu kan. Nah, tapi aku suka enjoy aku semua bidang yang aku bekerja juga. Aku sempat ditawarin sih kayak waktu aku kerja sambil kuliah kan kadang kita kalau masih kuliah tuh orang ngerasanya coba deh kerja yang lain dulu aja, misalnya jadi admin atau mungkin jadi CS kan kamu cuma part time aja kan sambil kuliah gitu. Nah, aku tuh nggak mau, aku bener-bener cari yang memang sesuai dengan role aku, walaupun mungkin cuma freelance atau mungkin cuma part time aja, bahkan pernah nggak dibayar juga jadi volunteer, nggak apa-apa, pokoknya aku harus cari portfolio yang relate gitu. Jadi memang mungkin nggak pernah yang sampai susah banget gitu, tapi kalau challenge muncul tiba-tiba tuh pastinya ada ya, kayak misalnya kalau menulis ya, kalau kita jadi penulis konten kayak copy dan content writer itu, kalau kita mau menghasilkan banyak ya money gitu, itu harus nulis sebanyak-banyaknya. Yang bikin aku nggak suka kadang aku harus menulis hal-hal yang tidak aku suka gitu kalau jadi penulis. Misalnya aku disuruh nulis gosip artis gitu. Padahal aku pengennya tuh jadi content writer di bidang teknologi. Jadi yang aku tulis tuh mungkin kayak Apple rilis iPhone misalnya. Aku pengen kayak gitu. Terus aku lebih kayak pengen mengulas tentang teknologi maupun ya kayak edukasi gitu, bukannya tentang seputar selebritis atau apa. Nah itu kadang jadi challenge. Dan tapi aku di sisi lain juga butuh money gitu. Jadi itu sih yang kadang bikin aku kayaknya aku nggak bisa jadi content writer terus-terusan gitu. Walaupun aku suka gitu. Akhirnya aku bikin Jovan karena ya selain aku mengerjakan itu sehari-hari, dapat uang, misalnya dari bisnisku tuh ada, tapi aku juga suka nih hasilnya dari Jovan itu apa aja gitu. Ih, keren banget sih Kak. Dan kalau misalkan menurutku ya, kalau misalkan untuk teman-teman di Jikut dan mungkin untuk personal aku dan Karin juga, untuk menjadi seperti Kak Cynthia itu kan butuh konsistensi dan mau jatuh kayak gimana pun tetap bangkit lagi, ya kan? Nah, itu gimana sih Kak Cynthia dulu? Maksudnya untuk apa sih yang membuat Kak Cynthia mungkin mendapatkan kegagalan atau challenge atau mungkin sesuatu yang benar-benar bikin Kak Cynthia di bawah banget tapi tetap enggak nih harus mengejar mimpi nih harus bisa bangun Terus lagi lah gitu. bangkit lah ya gitu. Ya. Oke, tadi poinnya konsistensi aku setuju banget karena sebenarnya yang aku lihat tuh kadang-kadang beberapa orang tuh
aku ngeliat beberapa teman-teman tuh kadang suka berubah cepet banget gitu. Jadi pertama dia jadi ini, terus begitu ngelihat posisi lain lagi rame, dia berubah tuh. Misalnya nih ya, sekarang lagi rame banget kan developer kan, karena kan tahu gajinya tinggi dan segala macam. Ada nih orang-orang yang sebenarnya udah jago di posisi tertentu, tapi dia jadi berubah nih ke developer, bahkan ikut bootcamp juga gitu kadang di Dilo. Karena pengen itu gitu. Nah menurutku yang masa-masa kayak gitu yang mungkin kita harus apa ya, kita ubah gitu. Kita coba sesuatu tuh konsisten dulu gitu, sampai benar-benar kita mentok dan nggak tahu lagi gimana, itu baru mungkin kita bisa pikirkan lah untuk pivot gitu, untuk ubah ke entah switch karir atau mungkin ubah ke yang lain gitu. Nah, mungkin caranya untuk, bangkit ya, menurutku tetap balik lagi kita ngelihat perjuangan kita di awal-awal sejauh mana, dan masih ada peluang apa enggak. Emang kita tuh kadang harus realistis juga, kalau emang sekiranya tidak ada peluang yang bagus, dan apa ya, dan memang benar-benar sudah stuck, ya sudah gitu, mungkin kita bisa mencoba hal lain. Tapi kalau emang belum sampai benar-benar maksimal, ya harus coba. Contohnya nih, dulu Jovan tuh dikit banget gitu partnership-nya. Kita kan sadar nih kita startup dari Surabaya juga gitu kan, belum terkenal. Terus juga kita juga belum tahu nih bakalan gimana gitu. Masih masih abu-abu lah karena aku juga ilmu bisnis juga belum begitu mantap gitu kan waktu itu. Nah, terus tapi aku tetap berusaha. Aku berpikir kalau misalnya aku mau dapat partner dari Jakarta atau project, paling enggak aku harus bikin sesuatu yang bagus dulu nih. Aku coba nih dari teman-teman sendiri dulu. Kebetulan kenal sama teman-teman dari Jakarta yang emang aku kenal, karena dia juga brand-nya masih biasa, ya udah aku pengen, kolaborasi gitu dan dia kebetulan mau. Berarti poin kedua ada networking ya, ada networking nih. Nah yang ketiga setelah udah jadi portfolio, kita harus berani kayak mencoba berinisiatif gitu. Kita samperin aja mereka, kalau misalnya mereka nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Banyak banget kok jawaban ditolak, oleh partner-partner gitu. Nah, karena tadi udah ada portfolio, seenggaknya tuh mereka udah tahu nih, oh kayaknya ini bisa dicoba gitu. Jadi jangan pernah kayak nganggep beberapa partner itu kayak, partner ini kecil banget gitu, enggak, kita cobain aja dulu semua gitu. Yang mau sama kita dulu nggak masalah gitu kan. Akhirnya baru kecantol nih partner yang besar dari Jakarta, contohnya Telkomsel. Nah dari Telkomsel ini akhirnya kita baru kebantu yang lain-lain, yang lain baru datang. Nah tapi itu intinya jangan nyerah dulu gitu sih. Waktu itu ditolakin udah pasti, ada beberapa brand yang sebenarnya cocok banget sama kita, tapi kita ditolak karena mungkin pertama ya kita mereka nggak tahu siapa kita gitu kan, dari Surabaya juga gitu, bukan dari Jakarta, itu juga ngefek loh. Kadang juga ada gap seperti itu gitu di startup. Kita startup yang daerah ini susah banget gitu buat masuk ke Jakarta. Tapi intinya dicoba terus sih, itu salah satu contoh aja dari aku. Gitu. Berarti poin selanjutnya kayak resilient ya, kayak tahan banting gitu. Benar. Itu Tapi harus realistis ya. Iya, tetap harus realistis sih kayak gitu. Itu keren banget sih Kak. Maksudnya pasti dari teman-teman yang baru mau masuk kerja atau bahkan juga masih teman-teman yang mungkin yang salah jurusan gitu merasa salah jurusan, bahkan dari SMA udah salah jurusan atau pasti kuliah ternyata ini nggak seperti yang aku pikirkan gitu. Ternyata emang harus dieksplor dulu gitu kan. Nah, siapa tahu mungkin ada di sebelah-sebelah mananya gitu yang bisa cocok sama teman-teman di sana, atau misalkan ternyata nggak ngerasa cocok, explore-nya lebih dilebarin lagi gitu nggak sih, Kak? Benar. Kayak gitu. Nah, thank you Kak Cynthia udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita nih. Sama-sama, Inspiring Karina. banget. Tapi yang terakhir Kak Cynthia boleh dong kasih semangat dulu nih untuk teman-teman Digicode yang masih fresh graduate atau masih kuliah kayak bingung mau kerja apa, gimana cara cari kerjanya. Nah, Kak Cynthia apa nih? Yang perlu diingat nih ya intinya itu teman-teman itu jangan pernah kayak ngerasa tertinggal atau mungkin udah telat atau mungkin ngeliat kanan kiri jadinya jadi nggak fokus sama diri sendiri. Intinya fokus, terus teman-teman tuh bener-bener explore aja, jadi jangan pernah, tapi harus punya deadline ya, kita semua hidup tuh punya goal, punya timeline juga gitu harus gimana, jadi benar-benar harus di-prepare dengan sebaik mungkin gitu. Terus saat kita menjalankan karir ini jangan cepat bosan, nikmatin prosesnya karena memang yang penting itu proses kalau menurut aku. Karena kadang kita nggak sadar di proses itu kita tuh ternyata menjadi lebih baik sih. Jadi nggak melulu tentang outcome lah kayak gitu. Dan yang pasti jadilah talent yang punya value gitu. Jadi jangan hanya sekedar kerja jam 9 sampai jam 5 selesai. Kita harus punya value supaya selalu dicari oleh talent hunter juga gitu.
Oke, terima kasih banyak Kak Cynthia udah mau ngobrol-ngobrol sama Girls Code, sama teman-teman Digicode, gitu. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman Digicode, jangan lupa untuk terus dengerin episode-episode selanjutnya, dan WhatsApp Digicode akan mengudara kapan aja nih Karini? Nah, WhatsApp Digicode akan mengudara setiap hari Senin jam 7 pagi dan teman-teman Digicode bisa akses di Spotify, Anchor, dan YouTube. Dan kalian yang ingin bergabung dengan Girls Code bisa langsung cek IG dan Twitter kita di @girlscodeofficial. Thank you again Kak Cynthia and see you Digicode on our next episode. Bye. Boleh foto sama kalian ya? Boleh dong Kak, Boleh kita juga mau banget, foto. iya.